Oke, kita mulai. Yang lain tolong di mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Setelah minggu lalu kita spesifik membahas terkait wire EDM atau wire cut, di mana objek benda kerja yang akan diproses manufaktur secara non konvensional, yaitu menggunakan wire yang dibentangkan dengan beberapa parameter proses, di antaranya yaitu ketegangan dari wire-nya, terus kemudian bahan materialnya, terus kemudian arah pergerakan atau kecepatan potong, terus kemudian dari energi yang diperlukan atau energi listrik yang diperlukan untuk memotong. Karena pada dasarnya semakin cepat proses pemotongan membutuhkan energi yang lebih besar pula. Nah, untuk pertemuan kali ini kita terkait dengan EDM. Secara esensial sama, yaitu proses pemotongan secara non konvensional, yaitu tidak ada kontak langsung antara benda kerja dengan toolsnya, tetapi melalui media yang lain. Pada saat kemarin medianya adalah menggunakan wire, untuk saat ini yang di EDM yaitu menggunakan aliran atau discharge electrical discharge dari tools atas dengan benda kerja, terus kemudian dia akan terdischarge melalui cairan discharge solution. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa animasi sederhana yang sudah dibuat, bisa kita tampilkan ya. Mungkin sambil nanti saya jelaskan per tahap setelah videonya selesai. Electrical discharge machining. EDM or electrical discharge machining is a non-conventional machining process used for machining very hard materials which otherwise cannot be machined using conventional machining processes. This process is also called as spark eroding, spark machining, wire erosion, wire burning, etc. In this process, the metal from the workpiece is removed using high-frequency electrical spark discharge from graphite or soft metal. Nah, tadi dijelaskan bahwa seperti kita ketahui, EDM atau electrical discharge machining ini seperti yang disebutkan di awal masuk dalam kategori non-conventional machining process, di mana seperti yang dilakukan pada wire EDM atau wire cut kemarin, sebetulnya dia bisa memotong apa aja, tetapi di sini dikhususkan waktu wire EDM adalah kalau bisa conductive materials. Nah, kalau yang di sini berbeda. Kalau bisa biasanya digunakan untuk very hard materials. Makanya fenomena yang terjadi pada saat proses yaitu terjadinya spark eroding atau terjadinya sparkling atau loncatan listrik yang erosi benda kerja. Atau misalnya spark machining, yaitu sama aja, yaitu spark atau loncatan listrik bolak-baliknya itu untuk memproses secara machining, baik eroding, erosion maupun wire burning, walaupun tidak ada wire-nya. Tapi konsepnya sama tadi, menggunakan adanya spark yang memproses dari permukaan benda kerja. Proses pemotongannya sama dengan yang dilakukan di wire EDM, yaitu pemproses dari lapis per lapis atau permukaan yang paling dekat setelah terpotong, terus setelah tererosi kemudian akan memotong bagian yang paling luarnya lagi selanjutnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita analisis lebih lanjut bahwa di sini use for machining very hard materials maksudnya bukan berarti hanya untuk very hard materials ya, tapi memang spesialisasi untuk very hard materials. Karena balik lagi, konsep atau tujuan utama dari non konvensional adalah biasanya tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilakukan menggunakan konvensional. Konvensional machining seperti kita ketahui menggunakan bubut atau milling atau misalnya drilling, boring, dan proses-proses yang lain. Nah, kalau misalnya menggunakan proses yang biasanya yang konvensional, pekerjaan material yang sangat keras ini sehingga membutuhkan tools yang lebih keras gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan kita untuk memotong
misal baja ST37 misalnya. ST37 misalnya memiliki 370 megapascal kekuatannya misalnya. Maka kekuatan untuk memotong balik material atau benda kerja itu toolsnya yang memotong itu harus lebih kuat dan lebih keras. Jadi kalau misalnya tadi kekerasannya anggap misalnya memiliki 50 harness pickers. Nah, berarti toolsnya kalau misalnya konvensional ya, toolsnya maka harus dipotong oleh tools yang memiliki harness yang lebih tinggi dibandingkan misalnya tadi bahannya ada 50 harness pickers. Nah, harness pickers maksudnya skala kekerasan dari dalam skala Vickers ya, bisa Brinell atau misalnya bisa skala kekerasan yang lain. Nah, kalau misalnya 50 harness Vickers benda kerjanya maka harus di atasnya misalnya minimal 50% lebih tinggi, misalnya 75 harness pickers lebih tinggi bentuk toolsnya. Itu jika dilakukan menggunakan konvensional. Karena baik lagi konvensional dilakukan yaitu kontak benda kerja dengan tools yang digunakan. Karena ini tidak ada kontak, maka tools dan tidak ada tools yang kontakkan dengan benda kerja, maka kita tidak perlu memerlukan yang lebih keras dengan benda kerjanya karena memang tidak ada kontak. Ya kayaknya yang karena prosesnya adalah menggunakan tadi elektrik atau spark eroding, maka yang diperlukan adalah energi yang diperlukan. Semakin sulit bahan itu tererosi, maka semakin besar juga energi yang diperlukan untuk mengerosinya. Jadi makanya itu adalah maksudnya alasan atau pertimbangan awal kenapa kita menggunakan biasanya digunakan untuk very hard materials. Oke, kita lanjut dari sini. Tools, which serve as electrode. Note, this process is only suitable for metallic or conductive workpiece. Nah, ini sama seperti yang tadi dijelaskan di wire EDM bahwa proses ini untuk EDM ini sebetulnya cocok untuk metalik atau konduktif material sama seperti yang sebelumnya. Kalau misalnya muncul pertanyaan, apakah bisa di proses benda kerja ada tolong di mute nih, baik. Oke. Kalau misalnya pertemuan sebelumnya ada yang bertanya apakah mungkin bahwa kita itu memproses yang tidak konduktif misalnya atau bukan metalik. Iya, pertanyaannya bisa. Walaupun sebagai contoh sampel kalau misalnya bentuknya kayu bukan metalik dan bukan konduktif ya. Dia kalau kita ngelihat prosesnya itu nanti dia akan ada di dalam larutan, terus kemudian dia mengerosi bagian luar. Nah, sedangkan kayu kalau misalnya tererosi oleh panas, oleh energi listrik dan sehingga menghasilkan panas, maka dia akan berubah menjadi bentuk lain seperti arang atau misalnya bahkan menjadi abu. Sedangkan proses di sini kan kita tidak menginginkan perubahan bentuk dari itu. Tidak mungkin misalnya kita memproses stainless steel, memotong stainless steel, tapi ternyata stainless steel itu pas pada saat dipotong berubah bentuk, hanya dari stainless steel bentuknya pejal misalnya jadi bentuknya tidak beraturan karena proses pelelehan, kan itu yang tidak kita inginkan. Ya. Begitu pula dengan non metalik tadi atau non konduktif material itu juga bisa diproses, tapi ada kemungkinan dia akan terjadi perubahan bentuk akibat dari panas berlebih atau energi expose yang dilakukan antara EDM terhadap benda kerja. Baik karena benda kerjanya kalau yang non konduktif kan biasanya mudah untuk terbakar atau misalnya mudah mengkerut atau perubahan bentuk dan lain. This process is very similar to how a spark plug works in the petrol engine. It creates. Nah, ini dijelaskan tadi. Karena tadi disebutnya adalah spark eroding atau spark erosion. Kalau kita mengacu ke pembahasannya spark itu seperti loncatan listrik. Nah, loncatan listrik di dalam video ini dijelaskan itu mirip dengan spark yang kita lihat pada busi. Ya. Busi kan kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan spark plug. Nah, di mana spark plug ini atau businya ini dia terjadi spark atau pada loncatan listrik pada bagian ujungnya. Nah, ujung di bagian ini yang terjadinya loncatan listrik antara satu
satu benda kerja terhadap benda kerja yang lain itu sama seperti yang terjadi pada EDM. Bedanya kalau misalnya spark plug atau busi ini tidak di dalam larutan, sedangkan yang di EDM itu di dalam larutan. Konsepnya juga sama. Yang bagian ini itu adalah penyalur dari energinya yang bawa misalnya benda kerja misalnya, itu sama, dia akan mengerosi terus menerus. Bedanya juga yang kedua adalah pada saat di spark plug atau di businya dia tidak mengerosi di bagian sananya, hanya memberikan loncatan listrik untuk pengapian untuk di ruang bakar. Nah, kalau yang di sini kan kita lihat ada busi di sini, terus kemudian nanti dia ada ruang bakarnya itu spark atau memberikan listrik untuk mematik dari udara yang mampat tadi supaya terjadi proses pembakaran. Konsepnya mirip dengan. Coba kita lihat. It's an artificial bolt of lighting in the combustion chamber. Nah, the electrical energy that it creates is extremely setelah high. proses In order to ini create a spark, the pembuangan voltage ya, of the spark plug is terus nearly kemudian between diisi lagi 20,000 to 100,000 volts. dipampatkan. Nah, dari mampat sini itu mulai bersatu antara oksigen dicampur dengan bahan bakar. Oksigen tadi yang tersedot ke dalam, terus kemudian kan dimampatkan, terus kemudian dicampur dengan bahan bakar, terus kemudian nanti ada pematiknya. If you are interested in the Nah, ini ada pematik ya. Setelah dia dipampatkan dengan bahan bakar, terus kemudian jadi terspark sehingga terjadi pembakaran. Pada saat terjadi pembakaran, otomatis crankshaft atau pistonnya di sini working of the akan engines, I have terdorong. provided a link in the description below. Kemudian dibuang. This video Nah, itu sama, konsepnya sama. Kalau bedanya kalau ini digunakan tadi untuk proses pembakaran pada internal combustion engine, yaitu menggunakan pematik dari busi. Nah, kalau yang di sini kita konsepnya adalah dari loncatan listriknya ini. Loncatan listriknya ini kurang lebih terjadi dari 20.000 sampai 100.000 volts yang terjadi pada ujungnya. Kita lihat lagi. will cover the following about the EDM process. 1. Working principle. 2. Construction. 3. Working. 4. Application. 5. Advantages and disadvantages. Nah, ini maksudnya selanjutnya kita akan bahas secara keseluruhan, yaitu dari 5 aspek ya. Pertama dari prinsip kerja, terus dari konstruksi dari produk atau alatnya secara keseluruhan, terus kemudian dari working atau proses kerja bagaimana terjadinya spark eroding atau spark erosion pada electrical discharge machining. Terus kemudian aplikasiannya EDM itu untuk memotong benda kerja apa saja. Dan kemudian ada advantage dan disadvantage, cocok atau tidak cocok, atau keuntungan atau kerugian dari proses ini dibandingkan proses yang lain. Perlu digarisbawahi, saya ingatkan bahwa proses manufaktur ini bukan, lagi-lagi saya jelaskan bahwa bukan kita membahas hanya penjelasan daripada proses yang terjadi pada proses EDM misalnya, itu hanya menjadi dasar teori bahwa kita mengetahui proses atau alur kerjanya. Namun yang perlu kita tekankan adalah analisis atau fenomena yang terjadi pada saat persiapan, sedang terjadi maupun setelah terjadi, yaitu dari quality yang dihasilkan dari produk hasil proses machining. Nah, sekarang kita bahas. Advantages. Working principle. The working principle of the EDM process is based on workpiece metal erosion with the application or spark discharge between the tool and the workpiece. When two current-carrying conductors, that is, anode and cathode, are brought in close proximity, an electric arc is formed between the two conductors. Ya, ini sama seperti yang kalian biasa buka kap mesin ya, kap mesin mobil. Kalau misalnya kita gunakan aki pada mobil, nah kita bisa coba hubungkan misalnya negatif dengan positif, misalnya secara langsung dia akan mengalami langsung short circuit. Nah, contohnya di sini misalnya melalui media anoda dan katoda. Nah, didekatkan saja dia terjadi aliran listrik yang terjadi antara anoda dan katoda sehingga terjadi tadi spark eroding atau spark erosion. Nah, mungkin pertanyaannya
dengan contoh simpel atau sederhana seperti ini, jika terjadi terus-menerus antara kontak tadi listrik antara anoda dengan katoda, itu terjadi loncatan listrik, terus lama-lama di bagian dalamnya ini, di bagian pertemuannya ini dia akan mengalami heat expose yang sangat tinggi, sehingga dia energi panas atau thermal yang dihasilkan semakin meningkat, terus kemudian dia akan menjadi panas. Nah, dari panas itu akan terjadi rugi-rugi yang lain. Rugi-rugi misalnya kalau misalnya logam, misalnya dia mengalami perubahan bentuk, atau dia misalnya mengalami perubahan struktur ya dari sisi-sisi atomnya. Nah, untuk yang lainnya, rugi-rugi yang lain yaitu misalnya setelahnya terjadi crack, atau misalnya terjadi pendinginan baik secara continuous maupun pendinginan secara instan. Itu nanti dibahasnya di heat treatment. Kita lanjut. Due to which, at the point of contact, a small amount of metal is eroded, leaving small cracks. This spark generates intense heat, causing the metal in this zone. Nah, tadi dijelaskan bahwa rugi-rugi yang lain yaitu terjadi small crack pada permukaan yang terjadinya spark eroding tadi. Nah, kalau misalnya pertanyaannya kenapa terjadinya small crack atau micro crack misalnya. Nah, itu terjadi karena tadi panas yang berlebihan dia menjadi terkikis bagian kecil dari permukaan yang paling dekat. Jadi istilahnya kalau misalnya di bagian yang paling luar, itu yang paling luar itu panasnya berlebih, terus kemudian dia terlepas atau tererosi. Nanti kita lihat ada ilustrasi. Of spark to melt and evaporate. When both the electrode, that is, anode and cathode, is made of the same material, the electrode connected to the positive terminal erodes faster, therefore the workpiece is generally connected to the positive terminal, that is, it is made anode. Generally a small gap of 0.005 millimeters. Nah, ini dijelaskan pada proses EDM, ini sampel ya, kalau misalnya ternyata pada saat prosesnya dia di dalam satu larutan, terus kemudian ada spark yang terjadi terhadap benda kerja. Anggap misalnya benda kerja dihubungkan dengan tools yang akan dibentuk ya. Bentuknya misalnya tidak beraturan. Nah, di sini disebutkan bahwa spark gap-nya atau gap tipis antara bagian luar tools dengan benda kerja itu sampai 0,005 atau 0,05 mm. Jadi tidak nempel dan tidak terlalu jauh atau tidak terlalu dekat. Dan tujuannya kenapa dibuat semakin dekat? Karena semakin jauh jaraknya, maka energi yang dihasilkan untuk sparknya itu menjangkau benda kerja jadi semakin tinggi. Maka kalau misalnya semakin jauh, energinya semakin tinggi karena diperlukan untuk menjangkau. Karena kalau listriknya kecil, nggak sampai itu si sparknya. Terus kemudian yang kasus yang kedua, semakin dekat, maka energi yang tereksposnya juga semakin cepat. Nah, makanya tidak bisa kita perkirakan, berarti makin dekat makin bagus, atau makin jauh makin jelek. Belum tentu. Kualitas dari hasil ini tetap harus kita lakukan optimasi proses pada saat pengujian di lapangannya. Kita lihat lagi. Or 0.05 millimeters is maintained between the tool and the workpiece. The spark occurs where the tool and the workpiece are the closest. Here the shape of the tool is the same as the impression to be generated on the workpiece. To increase the effectiveness of the discharge machining, EDM or to 100,000 description below. EDM process. Work the small amount of metal therefore to be generated on the workpiece. To increase. Nah, ini konsepnya sama ya. Jadi apabila bentuk dari luar dari toolsnya itu bentuknya custom, sebagai contoh misalnya, kalau misalnya kita untuk membentuk dia itu bentuknya silindrik atau misalnya bentuknya square gitu ya, dia akan mengikuti bentuk dari si toolsnya itu. Nah, pada kenyataannya di industri itu bentuk-bentuk seperti ini itu dia langsung membuat bentuk yang final produk ya. Jadi dia tidak langsung dibuat berulang kali. Biasanya karena ini bentuknya non konvensional,
biayanya tinggi dan prosesnya cukup lama karena dia kan motong dengan ukuran tadi cukup kecil ya. Makanya biasanya langsung dibentuk sesuai dengan bentuk asli. Nah, ada beberapa proses yang tadi yang very hard material, contohnya misalnya kita butuh ketelitian tinggi atau bentuk yang sangat presisi. Misalnya untuk sama seperti yang di sebelumnya, misalnya kita membutuhkan untuk punch pada pembuatan dice and mold misalnya. Karena bentuknya sangat spesifik. Atau di beberapa kasus misalnya kita memerlukan untuk ya contoh misalnya proses pembuatan di mana jarum suntik itu tidak dibuat dalam tidak dibuat menggunakan proses konvensional karena proses lubang yang menjadi yang sangat kecil, terus kemudian kita menggunakan drill secara konvensional itu akan meninggalkan permukaan yang tidak rata dan bentuknya menjadi kurang beraturan ya, walaupun kita menggunakan micromachining yang konvensional. Itu salah satu contohnya. Atau contoh-contoh yang lain hanya dalam aplikasi di dalam beberapa aplikasi pada perangkat-perangkat elektronik misalnya. Perangkat-perangkat elektronik biasanya langsung membentuk arsitektur atau tekstur yang cenderung lebih custom ya, dibandingkan dengan produk-produk yang lebih besar seperti di otomotif. Sehingga itu mengalami pergeseran jika pada mau kendaraan listrik, electric vehicle, itu biasanya dia membuat arsitektur dari permukaan baik itu benda kerja hasil akhir ataupun misalnya di dalam gabungan satu komponen dengan komponen yang lain, biasanya itu langsung custom dengan electrical design machine ini. The effectiveness of the process, the tool and workpiece are immersed in the dielectric fluids, such as hydrocarbon and mineral oils. Nah, itu dijelaskan tadi. Dia menggunakan hydrocarbon atau mineral oils tadi yang digunakan untuk sebagai perantara pada electric design machine. Construction. DC pulse generator. Ini konstruksi secara keseluruhan ya, di mana dia DC pulse generator sebagai pusat energi atau tenaga dari listrik yang dihasilkan atau energi listrik yang dihasilkan. Converts the AC power supply into a high-pulse DC supply, responsible for generating a spark between the tool and the workpiece. Tool. The tool should be the replica of the shape to be generated. Nah, tadi dijelasin bahwa kita menggunakan tools walaupun di konvensional, di non-konvensional tidak ada tools yang langsung bersentuhan dengan benda kerja. Nah, di sini dijelaskan bahwa permukaan tools itu langsung disesuaikan dengan permukaan hasil akhir yang diinginkan. Jadi memang harus ditentukan dulu atau dibuat tools yang diinginkan. Generated on the workpiece. The tool is connected to the negative terminal of the power supply. Servo motor. As the arc gap is critical, the servo motor is used to control the feed of the tool. Spark. Tadi jelasin ya. Di situ ada servo motor. Servo motor ini tidak ada hubungannya dengan tadi membentukkan sparknya, tapi dia hanya berguna untuk menggerakkan. Karena nanti itu kan si toolsnya itu akan bergerak secara vertikal dari atas ke bawah, terus juga dia bisa bergerak. Ada kemungkinan ya kalau toolsnya dibuat sesuai custom itu dia akan bergerak juga aksisnya secara horizontal. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau secara vertikal itu kan sumbu Z dan kemudian dia bisa bergerak ke arah sumbu X dan sumbu Y yang lain. Terus kemudian ini ada spark generator. Jadi dari pulse generator terus kemudian dia masuk dulu ke menjadi spark generator. Jadi kalau nggak masuk ke spark generator di bagian ujung toolsnya itu nggak jadi spark ya. Dia hanya langsung listrik. Dimana dari dua listrik ini dia akan menjadi saling menempel ya. Generator. The spark generator supplies sufficient voltage for spark generation and maintains its discharge. Dielectric fluid. Dielectric fluid is generally supplied in the form of a jet at the gap between the tool and the workpiece. Nah itu tadi. Jadi ada cairan cairan atau solution yang digunakan pada proses EDM ini wajib ya. Ya bagaimana jika tidak menggunakan cairan dielectric itu tidak akan terjadi proses erosi atau eroding pada benda kerjanya.
benda kerja terhadap toolsnya. Di mana syaratnya tadi dibilang bahwa cairan dielectric fluid ini itu harus setidaknya dia itu harus merendam benda kerja dengan tools yang terjadi pada di spark terhadap benda kerja. Itu minimal sih gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari ya boleh silakan. Asal masih dalam kaidah aman bagi pengoperasian. Deionized water, silicon oil, glycol etc. are generally used as dielectric fluids. Nah, ini jelasin. Mungkin ada pertanyaan, dielectric fluid bahannya apa saja atau komposisinya. Nah, itu banyak penjelasan dari beberapa sumber tadi dibilang bahwa bisa aja dari cairan deionized water atau misalnya silicon oil atau cairan glikol. Nah, ini bisa saja ada penambahan atau teknologi yang baru ya bagi dielectric fluid untuk estimasi prosesnya. Jadi mungkin aja ada bahan yang lain. Working of EDM process. The tool should be the replica of the shape to be generated on the workpiece. The tool is connected to the negative terminal of the power supply. When the power supply is turned on, the DC pulse generator supplies a voltage pulse between 40 volts to 3000 volts. The work. Nah, pada saat tadi ya, energi yang dikeluarkan oleh pulse generatornya itu dari AC ke DC misalnya. Nah, itu dia langsung menghasilkan tadi 40 sampai 3000 volt listrik ketegangan yang tinggi. Dimana kalau misalnya kita lihat aturannya pada saat dia memproses itu dia menghasilkan gram, dan gram yang di sini dia akan tersalurkan untuk diputarkan kembali nanti masuk ke dalam filter ya, sama seperti yang diproses di wire EDM yang minggu lalu. Terus kemudian nanti hasilnya yang sudah terfilter dan hanya cairannya saja yang sudah terfilter tadi, dia akan dipompa kembali masuk ke dalam ruang kerjanya. Piece is connected to the positive terminal, and the tool is connected to the negative terminal, and the gap between the tool and the workpiece is filled with the dielectric fluid. When this high voltage power is supplied to the tool, this causes the particles in the dielectric fluid to concentrate. Nah, ini dia jelasin bahwa tadi dia menjelaskan lebih ke aliran listrik yang terjadi antara stop kontak, misalnya dia masuk ke pulse generator DC, terus kemudian ke kutub negatif itu menggerakkan ke dalam pulse spark generator, terus kemudian masuk ke tools ini menghasilkan spark, terus kemudian negatif itu akan bergerak ke benda kerja tadi terhubung dengan positif, dia akan terus bergerak, terus kemudian berak lagi ke sini, terus berputar lagi ke atas, ya kan, terus menerus secara kontinu. That is, the fluid gets ionized, forming a path for the current to flow from the tool to the workpiece. This intense arc, generated at the tool and the workpiece interface, causes the workpiece material to vaporize. In this process, a small amount of tool material is also eroded. Once the spark. Nah, ini penjelasan sederhana ya, walaupun kenyataannya nggak seperti ini. Kenyataannya dia memproses itu nggak langsung satu kali pakan. Jadi misalnya dia untuk memotong, anggap dia memotong 10 mikron. Nah, 10 mikron ini dia tidak potong satu kali jalan, potong lagi ya, enggak. Jadi kadang-kadang dia potong sedikit, masuk ke dalam, terus dia angkat ke atas lagi, terus dia ke bawah, angkat lagi, terus bawah lagi. Ada yang metode seperti itu. Dia proses kerjanya turun naik ya. Terus ada juga yang prosesnya itu pas dia turun, misalnya dia memotong 10 mikron. Sebelum berikut itu dia motong 10 mikron pelan kan. Dengan kecepatan misalnya 1 mikron per 30 detik misalnya. Berarti pas dia turun setelah 5 menit turun 10 mikron, dia akan diam dulu, baru turun 10 mikron lagi. Spark is interrupted, the heat is removed by the dielectric fluid and carries the eroded metal particles. The movement of the tool is controlled by the servo motor mechanism. Ini sama yang seperti yang sebelumnya ya. Pada saat proses pemotongan, gram yang dihasilkan atau chip ataupun scrap yang dihasilkan dari proses pemotongan, dia akan terus bersirkulasi di dalam dielectric, sehingga maksudnya sirkulasi bukan di dalam chambernya ya, atau di dalam larutan saja, tapi dia akan tersirkulasi, dia akan tersedot untuk ke dalam filter, sehingga nanti di cairannya itu akan dipaksa untuk terus bergerak, sehingga cairannya akan tetap dipaksa untuk bersih. Karena kalau misalnya ada gram yang tersimpan di sana, itu akan
malah mengganggu proses spark eroding tadi. Which maintains the gap. Application of EDM. Drilling of micro holes in the nozzles. EDM can be used for manufacturing of gear wheels. Fine holes or slots in the hard materials, used for the blades of the turbines, compressors, etc. Thread cutting. Engraving operation on hard materials. Rotary form cutting. Nah, itu tadi maksudnya aplikasi yang sebetulnya bisa dilakukan menggunakan permesinan konvensional. Tetapi pada dasarnya pas dicoba, pada saat coba itu dia spesialis itu untuk tadi very hard machining atau material yang sangat keras, atau misalnya proses yang tidak dapat dilakukan menggunakan konvensional ya tadi. Contohnya tadi kerjanya tadi ada fine holes. Jadi benar-benar hasilnya itu sangat kecil dan sangat halus. Berbeda dengan konvensional, dia itu harus beberapa proses sampai termasuk proses surface treatment atau penghalusan dari permukaan. Advantages of electrical discharge machining. 1. It can produce complex shapes, which otherwise would be difficult to produce using 0.4. Disadvantages of a workpiece. Nah, ini salah satu keuntungannya tadi dibilang bahwa bentuknya bisa saja kompleks tadi tergantung dari proses yang proses atau tools yang pada saat proses digunakan. Di sini tergolong kategori yang sulit dilakukan jika menggunakan konvensional. Yang kedua ini sih dijelaskan bahwa toleransinya sangat sangat kecil atau sangat ketat sekali ya dibandingkan dengan konvensional. Dimana kalau konvensional mungkin satuannya bisa misalnya 0,1 mm. Kalau di sini satuannya sudah menjadi satuan mikron. Nah, terus kemudian bentuk permukaannya bagus atau halus ya, karena tadi proses pemotongannya dia sedikit demi sedikit. Berbeda dengan yang sebelumnya, mungkin mengacu kepada proses yang lebih human oriented atau misalnya tergantung operator, atau bahkan bisa dipercepat karena terjadi gesekan terus ya. Karena terjadi gesekan, panas berlebih sehingga pemuaian terjadinya bahan atau materialnya itu mengalami mencapai ke yield strength, sehingga dari yield strength itu dia perubahan yang tadinya dari kurva elastis menjadi kurva plastis ya, sehingga jadi perubahan karena perubahan geometri pada si toolsnya itu, sehingga proses pemotongan menjadi tidak beraturan, tidak sesuai lagi dengan geometri yang direncanakan di awal. Terus yang keempat tadi tidak ada distorsi sama sekali. Kenapa tidak ada distorsi? Karena tidak ada kontak fisik. Gitu. Karena kalau ada kontak fisik sudah pasti ada distorsi. Salah satunya bukan hanya panas tadi, misalnya terjadi getaran. Getaran yang terjadi atau misalnya ada tools yang menempel, itu juga menjadi distorsi yang cukup bermasalah. Terus apa hubungannya antara getaran dengan hasil kualitasnya? Kita bisa melihat bahwa produk atau proses yang dilakukan pada satu mesin itu dia terjadi getaran yang sangat ekstrim dibandingkan dengan mesin-mesin pada umumnya. Itu sudah ketahuan bahwa semakin tinggi getaran yang terjadi dibandingkan secara umum, itu berarti ada terjadi perbedaan atau gap terjadi gap geometri, sehingga proses pemotongannya tidak sama. Kan harusnya sebelum proses itu perencanaannya kita harus bisa menentukan bahwa geometri misalnya pada sudut ortogonal pada tools bubut ataupun milling itu terhadap benda kerja. Nah, kita harus tahu bahwa pada saat proses pemotongan geram yang dihasilkan dengan sudut ortogonal itu dia akan keluar ke arah mana, apakah akan terpotong, apakah akan menggulung, itu kan terjadi. Tapi kalau misalnya ternyata kita salah memperkirakan, salah gulungan atau salah proses pemotongan, yang ada nanti menumpuk di sana, yang ada nanti pada saat pemotongan seperti nabrak geram yang menempel, sehingga jadi terkikis atau jadi getarannya, dan itu kan prosesnya cepat ya. Terus satu lagi, pada saat proses pemotongan ini tidak terjadi proses pemotongannya itu proses pemotongannya tidak dalam satu, karena spark yang terjadi itu sparknya itu bukan yang tadi diteorikan satu ya, tapi spark yang terjadi di sini akan terjadi terus menerus, bahkan di ribuan bahkan jutaan titik kecil di benda kerjanya.
benda kerja terhadap toolsnya. Jadi sparknya banyak sekali terus menerus secara kontinu. Oke, tadi keuntungan. Sekarang kerugian ya. Kerugiannya jelas tadi yang saya bilang tadi, tidak ada tools yang tererosi, tidak ada tools yang mengalami keausan, tetapi membutuhkan konsumsi daya atau energi yang sangat tinggi. Energinya untuk apa? Energi yang digunakan untuk menghasilkan mensuplai tadi listrik. Makin sulit dia untuk dipotong menggunakan konvensional, makin tinggi konsumsi energi yang diperlukan. Di sini excessive tool wearing during machining. Nah, di sini tools yang tadi digunakan bentuknya tadi custom, walaupun dia tidak mengalami gesekan langsung, tetapi dia akan mengalami eksesif atau berlebihan. Jadi keausan yang berlebihan karena terjadinya terjadinya thermal yang sangat tinggi terus menerus selama pekerjaan proses EDM. Nah, terus jadi hanya diaplikasikan atau disarankan untuk metalik atau konduktif. Terus kemudian lagi yang terakhir tadi, dia very slow atau sangat lambat terkait dengan material remover rate atau MRR. Karena proses pemotongan tadi sangat sedikit sekali ya, misalnya per 1 mikron atau per 2 mikron dia akan bergerak. Berbeda dengan proses bubut, dia akan proses motong itu langsung, misalnya 0,1 mm. Atau misalnya ada 1 mm, itu kan cukup besar sekali ya, cepat. Dan di sini tidak bisa. Dia tetap harus memotong sesuai dengan rasio perhitungan yang disarankan. Material removal rate, or MRR, is very slow. Hope you have understood electric discharge machining process. If you are new to ADTW, click on the subscribe. Oke, sampai studi kasus yang pertama. Ada pertanyaan, silakan bisa raise hand. Silakan, ada yang mau dikonfirmasi, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ada video menarik ini terkait ini. Berbeda dengan yang sebelumnya bahwa kabel atau wire tension antara atas dan terus bagian bawah itu harus diatur sehingga wire-nya itu harus terbentang ya, dari atas ke bawah. Nah, kalau yang di sini dia mirip dengan yang tadi, cuman bedanya dia tidak ada wire yang membentang sampai ke bawah. Kita lihat. Nah, ini sama kayak yang seperti yang kemarin, cuman bedanya di sini contohnya adalah wire EDM ya. Cuman bedanya yang wire EDM itu menggunakan kawat atau wire-nya, kalau yang EDM ini enggak, dia enggak ada kawatnya, dia hanya di bagian permukaannya saja. Nah, ini bisa dibilang EDM maupun wire EDM masih satu kesamaan atau satu keluarga. Dia dilihat bukan hanya memotong atau membentuk lurus, tapi dia juga bisa membentuk sudut ya. Bisa dilihat bentuknya bisa menjadi kon. Terus nah, kalau yang ini yang konsep dari yang kita bahas sekarang EDM itu menggunakan die sinking, di mana dies-nya itu yaitu tadi sebagai tools-nya. Bisa dilihat tadi nanti pergerakannya dia tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia berbentuknya siklik dari ke bawah, naik ke atas, turun, naik terus seperti itu. Nah, bisa dilihat bahwa dies yang digunakan atau die sinking-nya ini bentuknya kan custom ya, dan ini bisa kita tentukan dengan desain yang kompleks sesuai dengan langsung produk akhirnya ya. Jadi tidak perlu kalau misalnya di konvensional kita buatnya berlapis ya, misalnya kita buat tidak bisa langsung bentuk seperti ini karena harus anggap misalnya 4 kali drill,
terus kemudian udah di drill, terus kemudian kita tapping, terus kemudian kita tambahin milling dulu, udah milling terus kemudian kita surface treatment. Itu jadi berlapis. Kalau yang di sini surface-nya sudah bagus, terus kemudian sudah presisi, jadi bentuknya juga sudah kompleks. Walaupun itu konsekuensinya adalah ada biaya dan waktu yang diperlukan jadi lebih banyak ya. Nah, ini bentuk IDM yang lain. Kalau yang tadi bentuknya adalah die sinking, ada yang bentuknya wire. Nah, sekarang dia berbentuknya tadi hole. Hole-nya di sini toolsnya itu panjang pipih untuk membuat lubang. Contoh yang seperti yang saya jelaskan tadi, contoh misalnya kalian mau membuat seperti lubang jarum yang sangat kecil, itu misalnya pengaplikasiannya untuk di medis misalnya. Nah, itu bisa kita menggunakan IDM namun ke proses yang tadi yang hole making. Nah, bisa dilihat bahwa proses spark erosionnya di sini memang diatur di bagian ujungnya saja. Berbeda dengan di wire IDM itu dia terjadi di keseluruhan bidang dari wire-nya, bagian ujung maupun di bagian sampingnya. Nah, aplikasi yang lain mirip dengan milling, dia membentuk proses namun tidak ada kontaknya. Kalau yang mungkin menggunakan tools milling seperti ini pun bisa menggunakan konvensional, tetapi tadi ada kontaknya. Nah, dan di sini bisa bentuknya lebih kecil, atau lebih ukuran mikro ataupun nano, terus kemudian bisa diproses tanpa kontak dengan benda kerja. Dan hasilnya sudah pasti lebih halus. Konsepnya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini konsep dasar dari IDM-nya itu sendiri, baik itu wire IDM tadi maupun die sinking maupun bentuknya yang tadi hole ya. Nah, di sini yang terjadi spark eroding-nya ini pada saat benda kerja. Yang kuning ini dari toolsnya, yang abu-abu atau hitamnya dari benda kerja. Kalau misalnya benda kerja yang kita gunakan, Pak ini bentuknya tidak beraturan. Konsepnya, jika benda kerja itu kita zoom, itu zoom diperbesar gitu ya. Kita lihat menggunakan alat bantu, anggap mikroskop atau benda pembesaran yang lain, yaitu permukaannya itu tidak betul-betul rata. Dia akan misalnya bentuknya seperti ini. Nah, pada saat proses IDM tadi, dia akan memotong atau mengespak bagian yang paling atas. Lihat. Bagian yang paling atas di sini sudah pasti yang paling dekat, maka yang paling cepat dia mengalami erosi. Sehingga nanti mengalami panas terus-menerus dan akhirnya dia akan tererosi. Nah, ini untuk satu titik ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin spark-nya bisa terjadi banyak sekali ya, capai jutaan spark pada satu proses. Setelah ini hancur, dia akan listrik mencari yang paling dekat lagi, yang paling tinggi dengan jarak yang paling tinggi dengan tools yang menghasilkan spark tadi. Oke, saya rasa itu. Slide selanjutnya ini lebih ke teori saja. Mungkin nanti kalian bisa cek dari slide ya. Ini secara singkat ya. Ini jelaskan di sini tadi ada dieelektrik, oke, kita sudah tahu. Tools kita menggunakan elektroda, karena konsepnya sama tadi, menyalurkan energi listrik, di mana bahan elektrodanya ya berarti nyari yang thermal conductivity sama thermal diffusivity yang cukup baik. Nah, apabila bentuk benda kerja dengan toolsnya itu bentuknya custom misalnya, nah itu dia akan memberikan spark pada closest point atau jarak terdekat antara tools dengan benda kerja, itu yang paling
bisa terekspos untuk spark elektriknya. Nah, di sini dibilang bahwa per detik dia akan menghasilkan ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan bisa jutaan spark per detiknya. Per detik, terus kemudian hancur, mulai cari lagi yang terdekat, spark lagi, hancur lagi. Makanya di sini bilang bahwa EDM itu termasuk dalam proses thermal proses. Material ini untuk remove by heat. Jadi materialnya memang dikeluarkan bukan karena gesekan atau pemotongan langsung dengan benda kerja, tapi dengan panas yang berlebih tadi. Di mana panasnya itu terinduksi oleh aliran dari listrik yang tadi saya jelaskan tadi, dia akan bergerak terus panasnya itu antara elektroda dengan benda kerja. Nah ini setelah tadi sparknya terjadi, terus kemudian yang paling dekat ini yang tadi ini hancur, terus kemudian yang berikutnya yang terdekat juga spark terjadi. Setelah spark terjadi vaporized cloud atau proses terjadinya gram ya. Tadi udah terpotong, terus dengan gram, nah, karena dieelektrik ini vaporized cloud-nya ini menjadi gram yang padat. Nah seperti ini ya, karena cairan dieelektrik. Nah, di sini kita bisa analisis terkait dengan elektroda yang bentuknya tadi seperti die sinking yang bentuknya langsung custom ya. Di mana cairan dieelektriknya itu harus diatur tetap stabil, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ini untuk penjelasan bagaimana untuk membuat setting zero reference pada elektroda terhadap benda kerja. Karena ini dipasang gauge block untuk menghitung jarak atau gap dari benda kerja dengan toolsnya. Ini secara keseluruhan di mana tank atau penyimpanan dielectric filter dengan storage ini tersimpan, terus kemudian ini kan tersimpan ya dielectric fluid reservoir-nya, terus kemudian di sini filternya. Nah, nanti dari sini terus kemudian dia akan terpompa terus kemudian disalurkan ke filter, di filter baru keluar. Nanti setelah itu baru masuk lagi ke sini. Ini tadi udah dijelaskan. Ini untuk penghitungan ada istilah tadi yang dinamakan X-nya atau disebut dengan distance atau gap, spark gap. Nah ini pergerakan tadi antara elektron with negatif atau positif dari listrik. Dimana pada saat kontak yang negatif positif, terus dia akan saling mengikat, negatif mengikat positif, positif mengikat negatif, dan terus bergerak. Terus kemudian akan proses terus sehingga negatif dan positifnya itu akan saling terikat dan saling bertukar ya antara kutub tools dengan benda kerja. Ini teoritis. Ini untuk membuat menghitung nilai X-nya tadi. Di sini untuk menghitung perbandingan antara ampere terhadap gap-nya. Di sini dijelaskan bahwa tegak lurus ya antara semakin besar gap-nya, maka semakin memerlukan ampernya listriknya itu semakin tinggi. Oke, ini proses terjadi tadi ya, arah pergerakan dari konduktif partikel dan listrik. Oke, cukup. Saya rasa untuk penjelasannya seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan bahwa kita akan membahas tentang terkait studi kasus, terus kemudian kita analisis studi kasusnya. Untuk masalah teori bisa kita pelajari secara mandiri ataupun kita bisa pelajari dengan ini ya, dengan presentasi lain yang
dikhususkan untuk teori saja ya, bukan campur tentang studi kasus. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, terutama kita bahas terkait diskusi studi kasus IDM, baik wired IDM kemarin maupun sekarang yang IDM dari sinking. Silakan, ada pertanyaan? Ada raise hand mungkin? Ya silakan, Iqbal, Muhammad Iqbal. Izin Bapak, saya mau bertanya Pak. Iya, ya silakan. Mungkin terkait proses dari IDM ini sendiri ya Pak. Kan dari prosesnya itu menggunakan cairan yang dielektrik terus dan menciptakan partikel-partikel halus di material yang terkikis itu ya Pak. Nah terus yang saya mau tanyakan tuh apa saja sih Pak resiko lingkungan yang karena material-material terkikis itu dari pembuangan cairan dan partikelnya itu yang bakal menyebabkan dampak lingkungan gitu Pak dari proses IDM ini. Oke, terima kasih Iqbal. Nah, kalau kita ngelihat tadi dalam prosesnya, dia kan prosesnya akan siklik atau terus berputar, di mana cairan dieлекtriknya itu yang menghasilkan geram ukuran kecil itu akan terfilter di storage atau reservoirnya. Nah, kalau kita melihat tadi ke dalam cairannya itu akan dapat digunakan terus-menerus dan terfilter terus-menerus ya. Walaupun memang setelah beberapa siklus dia akan tetap dijadwalkan untuk pergantian dari dieelektrik. Nah, sebetulnya penggunaan sinking atau yang direndam ini sebetulnya dampaknya lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak sinking atau tidak terendam. Kalau menurut saya, karena contohnya kalau kita misalnya gunakan bubut itu dia menggunakan coolant untuk mendinginkan. Tetap aja coolant-nya itu akan bercampur dengan zat lain dan menjadi residu ya. Residunya antara dua, dia menjadi uap pada saat terjadinya proses panas dan dia semprot itu kan menjadi panas ya, menjadi asap atau menjadi uap, dan sisanya dia akan tetap jadi cair ke bawah terus kemudian terfilter lagi. Nah, dari uapnya ini ada potensi untuk terhirup oleh operator ataupun misalnya ke luar area kerja. Nah, untuk proses IDM ini karena sinking itu jadi tadi dia membuat uap atau vaporize-nya, terus kemudian dia langsung didinginkan oleh dieelektrik, terus kemudian dia langsung terjadi pemadatan. Nah, sebetulnya ada saja uap yang keluar, tapi bisa dibilang potensinya jadi sangat sedikit dibandingkan dengan yang tadi membeku atau yang dialirkan dari dieelektrik. Itu kalau misalnya kita lihat dari potensi lingkungan terhadap dari aspek tadi di IDM antar asap dengan cairannya. Terus yang berikutnya adalah limbah yang dihasilkan itu cenderung dari geramnya, itu cenderung lebih kecil sehingga pada saat proses pemotongannya itu dia menjadi dapat lebih diproses atau digunakan ulang untuk diproses pelelehan. Karena kan konsepnya yang difilter itu kan geramnya itu kan pasti diproses lagi ya. Nah, berbeda dengan geram yang ukuran besar itu biasanya dapat digunakan untuk proses pelelehan atau pencampuran pembuatan baja. Nah, kalau yang di sini kan dia terfilter terus-menerus dan si gramnya tersimpan, terus si cairannya tetap terjaga bersih. Kalau kita ngelihat di bagian coolant di bubut atau di milling, memang dia juga sudah terfilter karena bentuk sirkulasi itu di bagian filter bagian bawah ataupun di bagian penyimpanan. Tetapi tetap aja ada yang lolos. Ya, kadang-kadang kalau kalian coba di proses coolant itu kadang-kadang ada serpihan kecil ya. Tapi kalau misalnya di IDM itu cenderung dia itu filternya lebih baik ya, jadi sehingga lebih bersih daya elektrik. Mungkin seperti itu ya Iqbal. Jadi sudut pandang dari potensi lingkungannya tadi memang tetap ada, tetapi setidaknya sudah diminimasi atau diminimalkan dibandingkan dengan proses-proses yang sebelumnya. Karena
alat ini kan cenderung lebih mahal. Biasanya ada konsekuensi kalau lebih mahal, biasanya banyak kelebihannya. Tapi tadi dia untuk yang lebih keras, yang sangat keras, yang tidak bisa dipotong dengan gerinda atau dengan bubut, dia bisa. Itu konsekuensi plus dan konsekuensi negatifnya tetap ada. Kalau negatif jelas tadi ya, lingkungannya dia butuh energi yang besar. Sehingga kalau energinya besar sudah jelas membutuhkan energi besar, maka membutuhkan pembangkit yang lebih besar untuk mensuplainya. Walaupun tidak dibuat sendiri, tapi kan misalnya kita butuh tadi 50.000 volt. 50.000 volt itu kan kita harus mengejarnya butuh daya dari PLN. PLN dapatnya juga dari apa? PLTU misalnya. Itu tetap aja kan, itu kan bentuknya energinya sangat besar. Jadi makanya gunakan secara bijak, karena energinya besar, hanya digunakan untuk produk-produk yang khusus aja ya, yang tidak bisa digunakan oleh proses yang lain. Itu saja mungkin Iqbal. Baik Bapak, terima kasih, sangat jelas. Terima kasih Pak. Ya, ada yang lain mungkin bisa raise hand. Oke, tidak ada. Wahyu, silakan. Pak, izin bertanya terkait dengan EDM ini, ada nggak sih Pak faktor-faktor yang membuat si benda kerjanya tuh misalkan pada saat melakukan EDM itu retak, atau memang ya gimana tuh Pak? Apa faktor kira-kira Pak? Minta saya ini. Oke. Benda kerjanya retak. Nah, benda kerja retak itu sebetulnya untuk tadi material yang cocok dengan yang disarankan ya, terkait dengan metalik ataupun konduktif material, itu sebenarnya potensi retaknya sangat rendah. Material yang terekspos thermal yang sangat tinggi sehingga menjadikan retak, biasanya dia memiliki nilai toughness ya. Kan apa? Sifat-sifat bahan itu kan baik secara mechanical, physical, chemical, terus kemudian optical, electrical kan banyak ya. Nah, salah satunya dari sifatnya itu adalah sifat ketangguhan ya, toughness. Dimana toughness-nya ini jika kita kita gunakan material yang rata-rata kalau konduktif dia lebih bisa bisa disesuaikan dengan thermalnya, sehingga pada saat panas dia akan lebih mengejar ke tingkat melelehnya. Atau misalnya kalau kita lihat dari diagramnya, dia akan pada saat mencapai nilai yield strength, dia akan mengalami transisi, setelah itu baru dia mengalami perubahan ke bentuk selanjutnya di ultimate tensile strength. Jika melebihi ultimate tensile strength, dia akan mengalami pemuluran dulu. Pemuluran baru putus atau meleleh misalnya pada saat temperaturnya sangat tinggi. Nah, itu biasanya kalau konduktif atau metalik gitu. Nah, kalau misalnya yang tadi bentuknya retak atau crack misalnya, nah itu biasanya nilai toughness-nya sangat tinggi dibandingkan dengan nilai dari thermal operation proses pada saat itu secara properties ya. Nah, jadi panasnya itu diekspos, tapi sebelum panas itu terserap semua, itu sudah retak. Kan harusnya kan kalau metalik tuh panasnya itu dia akan mengalami pelunakan, terus kemudian pencairan atau perubahan fasa gitu ya. Tapi kalau yang di sini dia akan langsung retak itu. Nah, itu salah satunya terjadi biasanya itu bukan logam metalik atau logam-logam yang sangat getas. Ada logam mungkin dia itu sangat getas. Logam metalik atau konduktif tapi getas. Contohnya misalnya kalian membuat satu baja karbon, terus baja karbon itu kalian tambahkan sehingga dia membentuk misalnya kalian panaskan, terus kemudian jadi martensit, terus kemudian kalian lakukan cooling atau misalnya pendinginan secara cepat. Nah, itu perubahan butir-butir atom yang membesar tadi itu lebih cenderung getas. Lebih cenderung getas sehingga dia pada saat terjadi pembebanan lain dari eksternal, misalnya pembebanannya bentuknya mekanik ataupun vibration atau bentuknya pembebanan dari thermal gitu ya, itu dia akan langsung crack, retak dibandingkan dengan proses tadi, proses pelunakan, misalnya pemuaian sampai ke melting.
Nah, itu biasanya dihubungkan dengan metodologi fisik. Silakan, mungkin itu aja apa tadi Wahyu dari Nanda. Oke Pak, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi sebelum saya close? Andika Pradipta ya, silakan. Ya, silakan Andika. Halo, apa kepencet Andika? Oke, enggak. Oke, jika tidak ada, selanjutnya kita ada tugas ya. Tugasnya saya sampaikan di sini saja. Pengumpulan 1 minggu ya, sampai minggu depan tanggal 24 jam 12. Nanti saya sampaikan di grup. Tugasnya itu yaitu kalian lakukan EDM, baik itu wire EDM, die sinking maupun tadi yang Hall ya. Tapi berbeda adalah kalian lakukan itu dalam bentuk simulasi. Di dalam slide yang kemarin yang saya share di wire EDM itu di belakang ada salah satu menggunakan wire EDM. Ya, nah, kalian bebas menggunakan EDM jenis apapun, mau itu wire maupun die sinking ataupun menggunakan tadi yang Hall ya. Yang pasti pada intinya adalah kalian cari produk atau benda kerja, misalkan tidak boleh sama. Kelompok kalian buat per orang 4-5 orang ya, per kelompoknya 4-5 orang. Tolong jangan ada yang sama produknya. Jadi kalian tugasnya itu nanti bikin gambar di CAD-nya, terus kalian lakukan simulasi. Nah, setelah lakukan simulasi, kalian bikin di hasil simulasi atau hasil itunya laporannya dalam bentuk PDF. Jadi yang dikumpulkan itu nanti kalian ada 3 file CAD, file simulasi, dan file PDF-nya. Ya, seminggu 4-5 orang per kelompok. Saya sarankan, Pak, saya sendiri atau 2 orang, saya sarankan tidak ya, karena khawatir beban kerja yang tinggi, jadi tidak terkejar dalam 1 minggu. Terus pengumpulan nanti secara online melalui Google Drive, nanti saya kirim linknya. Pengumpulan pada minggu depan ya, jam 12 siang hari Rabu ya, tanggal 24. Terus software yang digunakan terserah kalian menggunakan apa, yang penting memperlihatkan proses EDM secara langsung ya. Dari produk yang awal, misalnya bentuknya balok, terus kemudian diproses dengan EDM menghasilkan geometri gambar hasil akhir yang diinginkan. Seperti itu. Ada pertanyaan silakan terkait tugas. Bapak izin Bapak bertanya. Iya. Tadi suara saya dari internet saya kurang ini apa, jadi putus-putus. Boleh minta diulang nggak Pak? Takut ada kesalahan Pak. Ya, nanti mungkin secara umum tadi tugasnya per kelompok ya. Nanti rekamannya juga saya akan upload ya ke YouTube. Nanti bisa kalian play ulang. Apabila nanti gangguan internet dan lain-lain, bisa kalian putar ulang dari rekaman. Jadi pada intinya adalah pembuatan tugasnya pengumpulan 1 minggu per kelompok. Pengumpulannya hanya perwakilan kelompok yang mengumpulkan secara online melalui Google Drive. Yang dikumpulkan ada 3 PDF, gambar CAD yang akan dibuat, terus simulasi menggunakan software tambahan untuk simulasi CAM boleh, pokoknya simulasi apapun yang menunjukkan bahwa itu simulasi CAM untuk EDM ya, bukan bubut ataupun milling ataupun konvensional yang lain. Ini hanya untuk EDM. Setelah itu baru kalian buat laporannya di PDF-nya. Kurang lebih itu. Ya. Baik Bapak, siap. Nanti tinggal di play lagi, takutnya ada yang terlewat. Enggak ada tanggapan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan.